Pak Purbaya, apa yang bisa disampaikan oleh LPS juga dari catatan LPS, Pak, kondisi likuiditas di perbankan kita saat ini seperti apa gambaran bagi kami? Permintaan kredit perbankan kan kemarin terus menjadi headline karena sepertinya boosternya belum banyak yang benar-benar bisa memberikan injeksi cepat secara positif. Kalau kita lihat likuiditas perbankan itu amat longgar sekarang, kalau orang OJK bilang, BI bilang ample, banyak duitnya di bank. Rasio loan to deposit rasionya hanya di level 80,66%, jadi amat rendah. Artinya mereka punya uang banyak sebetulnya untuk menyalurkan kredit ke pengusaha maupun konsumen ya. Cuman kalau kita lihat kenapa selama ini nggak tumbuh, ya uang tadi tidak semuanya ada di sistem perekonomian, sebagian di BI atau sebagian ditaruh di SBN. Tapi seperti saya bilang tadi, sekarang KSSK sudah berusaha semaksimal mungkin supaya uang tadi sudah akan tinggal di sistem perekonomian, bukan di BI, bukan di pemerintah. Ini sudah membuahkan hasil sejak bulan Mei kemarin. Kalau saya lihat laju pertumbuhan monetary base atau base money atau M0, uang yang di sistem ya, itu sudah tumbuh 12% lebih. Di bulan Juni juga tumbuhnya masih 12%. Sebelumnya negatif, artinya walaupun dikatakan ada uang di sistem banyak, di perbankan banyak, tapi uangnya tidak di sistem perekonomian. Sekarang uangnya di perbankan dan dipaksa ada di sistem perekonomian. Kalau ini yang terjadi nanti kita lihat kalau PPKM-nya sudah dibuka atau dikendorkan, potensi atau bank-bank akan terpaksa menyalurkan uang tadi dalam bentuk kredit. Kalau enggak dia akan mendapat negatif spread kan. Deposito ada tapi uangnya nggak ditaruh di mana-mana. Jadi ini yang akan mendorong pertumbuhan kredit ke depan lebih cepat lagi. Tren simpanan nasabah berbagai segmen di perbankan ini seperti apa sih Pak Purbaya dari catatan LPS ini, baik nasabah dengan simpanan di bawah 2M, 2-5M sampai ke atas 5M. Apa yang bisa kita petakan? Kalau kita lihat sampai dengan Juni 2021, simpanan bank umum tercatat sebesar 7.000 triliunan ya kira-kira. Itu tumbuh sebesar 690 triliun atau 10,88% year on year. Didorong oleh kenaikan saldo seluruh golongan simpanan. Kalau kita lihat yang saldonya di bawah 2 miliar mengalami kenaikan sekitar 6%, 6,5%. Yang di atas 2 miliar mengalami kenaikan sebesar 14,28%. Tapi yang paling besar adalah pertumbuhan di saldo yang di atas 5 miliar, yang naik 476 triliun atau sekitar 15,83% year on year. Ini paling tinggi dibanding golongan-golongan lain. Tadinya ini sempat turun, kenaikan ini memberi indikasi awal bahwa ini kan sebagian punya pengusaha atau punya orang kaya. Kalau pengusaha atau perusahaan ya, ini menunjukkan mereka wait and see lagi kelihatannya. Sementara untuk orang-orang kaya juga tunggu-tunggu, mulai agak takut sedikit, mungkin sehingga uangnya ditabungin lagi. Tapi ini bukan berarti ada perubahan struktural dari pola belanja mereka. Ini hanya sementara. Begitu keadaan membaik atau PPKM yang baik, saya pikir mereka akan mulai belanja lagi. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.